Assalamualaikum. Sorry bang. Kenapa? 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 Kenapa bang? Kenapa? Ayo ngomong. Style Ramadan biasa ini. Orang pada umumnya. Bang. Selamat datang kembali di Belum Tahu, di mana banyak hal yang sudah lo tahu dan banyak hal yang juga lo belum tahu. Dan kali ini ada Belum Tahu Ramadan. Dan tidak seperti biasanya di studio, kali ini Belum Tahu Ramadan ada di Kopitagram Centang Biru Kuningan. Kita akan membahas 3 topik, di mana topik nanti akan setuju atau enggak, dan kita kedatangan bintang tamunya kali ini adalah Mukti. Mufti. Iya, Mukti. Mukti apa? Mukti fans dari sapi Irfan Hakim. Mukti fans dari sapi Irfan Hakim. Iya. Itu sekarang ini. Kenapa spesifik Irfan Hakim? Karena menurut saya sapi-sapi Irfan Hakim ini adalah sapi-sapi Los Galacticos di Indonesia, Bang. Gede-gede. Sapi Los Galacticos itu gede-gede. Kenapa Gede-gede. Los Galacticos gede-gede? Karena bobotnya sampai 1,4 ton. 1,4 ton. Bisa dilihat di channelnya. Ya, kita lihat bersama-sama channel Irfan Hakim. Dah. Kita akan bahas 3 topik, nanti akan setuju atau enggak. Dan sebelum itu kita akan tanya reporter dulu. Silakan reporter. Halo, Ya, reporter. terima kasih rekan kuku. Ya. Dan saat ini saya sedang berada di lebaran sebuah keluarga. Mari kita lihat sendiri. Ya. Ya, sini tampak terlihat mungkin ini sepupu-sepupu atau keponakan dari keluarga-keluarga. Yang kita lihat di sini mereka sedang berbicara seperti lebaran ya. Memang nuansa yang hangat ketika lebaran. Dan lalu di sini, wah, ada satu yang sedang menyendiri dan kayaknya dia ingin menyiapkan sesuatu untuk keluarganya, untuk saudara-saudaranya. Kak, ini keluarga ya? Masa siapa ya? Ini keluarga, saya reporter. Iya, ini keluarga saya. Oh ya, lebaran nih, bagus ya. Iya. Nah ini harus nyiapin apa nih? Ini buat lebaran, kue lebaran. Oh, kosong 5 days lebarannya. Iya, masa mau? Wah, boleh. Ini rasa apa aja emang? Kalau yang ini rasa creamy coklat, ini enak banget nih, coklatnya manis gitu, Creamy coklat. coklat ya? Iya. Kalau yang ini ada rasa creamy cheese, ini Creamy keju. cheese. Iya, tapi dia creamy gitu, cheese enak banget pokoknya. iya, Lihat nih ada creamy cheese. Ada juga nih ini rasa sweet pandan srikaya. Sweet pandan srikaya. Iya, ini jadi rasa srikaya. Warna hijau nih enak banget, ini favorit. Nah ini ada juga rasa choco banana custard. Choco banana custard. Iya ini. Sweet nih. Kalau yang ini rasa sweet mixed berries nih. Oh. Ya ini ya favorit anak-anak lah ini. Ya udah deh, makasih ya. Saya boleh bawa satu deh ya. Wah, memang 5 day kosong ya. 5 Ya. days feelingnya berlimpah karena isi lebih banyak dan bisa dimakan kapan aja. Karena fresh kosong every day. Bisa dibeli di supermarket, minimarket, atau e-commerce kalian. Mantap sekali sih memang. Oke. Boleh bawa satu bagi yang coklat, saya suka kosong 5 days creamy coklat ya. Makasih ya. Ya, demikian rekan kuku. Terima kasih banyak, silakan kembali lapor ke Terima studio. kasih laporannya. Langsung dari Dah. tempat. Dah. Kita akan mulai dulu dan kita akan tanya 3 topik, nanti lu setuju atau enggak. Iya. Kalau setuju ya setuju, enggak. Dan sebelum dimulai, mohon tanda tangan persetujuan di sini sebagai persetujuan untuk ditanyakan pertanyaan-pertanyaan ini. Ada MOU, Bang. Ada MOU. Terus kena tulisan Muktinya. Iya, ada kena materainya juga. Oke. Baiklah, topik nomor pertama. Ya. Setuju atau enggak kalau lagi beribadah jangan pakai baju jersey CR7? Setuju. Kenapa? Karena akan bikin orang yang semisal lagi beribadah sholat Jumat gitu. Bikin orang di belakangnya nggak konsen. Nggak konsen apa? Takut itu kirain benar CR7? Nggak mungkin lah. Tidak mungkin CR7 itu beribadah tiba-tiba di Tapi depan kan dia. ada orang yang benar-benar bisa percaya gitu, Bang, kalau
mungkin terus dia berpikir, wah ternyata CR7 setelah bermain di Al Nassr mendapatkan Jadi, hidayah untuk gitu. beribadah, jadi untuk dia beribadah gitu. Ya, tapi kan kalau gitu kan orang jadi takut sekarang. Jadi penjualan jersey Al Nassr bisa jadi menurun karena takut nggak bisa dipakai ketika beribadah. Harusnya Al Nassr yang merubah konsep itu. Jadi apa? Nomornya di depan. Nomornya di depan. Nomornya di depan. Kalau itu kayak seperti menang Scudetto. Iya, tapi kalau Ya di kan Al belakang Nassr belum tentu mengganggu. Scudetto. Tapi posisinya lumayan di Liga Ya, Arab. tapi kan mau selumayan apa mau juara 1 juga nggak mungkin Scudetto. Ya karena kan bukan di Italia. Tapi kan bisa minum espresso. Nadine? Amiza. Bukan. Nadine, cappuccino buatanmu? Numero undi. Nah, kenapa undi? Kalau numero uno takutnya dikira manggil Pak Sandiaga Uno. Nah, numero uno Pak Sandiaga saya gitu. Benar-benar. Gitu. Tapi minum Masa. cappuccino memang lebih enaknya sambil makan roti sih. Iya. Croissant 5 days. Kamu mau nggak? Mau dong. Mau. Kok gitu sih? Jangan menaruh tangan di bawah, taruh tangan di atas Oke. gitu. Comot lah. Oh, cara makannya langsung gitu. Emang gimana? Saya beda. Oh gimana? Kamu sengaja ya? Apa? Coklatnya kena yang bolong. Sebenarnya, aduh bang. Sebenarnya ini jujur aja bang, sebelum syuting ini tuh harusnya ini proses apa perawatan akar. Beneran ini dokter. Karena ternyata sakit gigi itu adalah sakit yang bisa merubah karakter seseorang. Gimana ceritanya? Akhirnya saya menemukan sebuah quotes. Orang jahat itu lahir dari orang yang sakit gigi. Orang kalau sakit gigi negatif thinking terus bang. Orang sakit gigi negatif thinking Negatif terus. thinking terus. Bahkan kayak apa? Berarti yang bikin program-program itu sakit gigi terus ya? Ya Sepertinya. programnya apa kan kita tidak Iya, tahu. kan Kan banyak. banyak. Ini. Oh iya. Iya. Makanya semangkanya tipis. Gigi itu loh. Beneran, saya kalau sakit gigi kayak Bukan, ada gigi di sini. Oh, begitu. saya pernah bang sakit gigi malam-malam. Terus saya kan punya ponakan kecil kan, umur masih 2 tahun. Nangis dia, nangis kenceng banget. Saking sakit giginya itu mengganggu psikologi saya. Saya marahin tuh anak. Masih kecil dimarahin. Marahin, please lah jangan childish aku bilang gitu. Gara-gara sakit gigi. Kalau nggak percaya, tanya. Nanti teman-teman di Bloom silakan komen di kolom komentar. Bener nggak kalau sakit gigi itu bisa merubah orang baik menjadi orang jahat? Dan itu ponakanmu tadi yang dibilang childish dia karena sakit gigi ya. Tapi dia langsung berhenti ketika dia makan mini croissant pedes. Sakit giginya tidak hilang, harus tetap Iya. diobati. Harus tetap diobati. Kita realistis lah kalau promo-promo juga dengan makan ini sakit gigi hilang, tidak ya? Tidak. Tetap harus diobati. Bisa tapi pakai gigi tengah. Kayak engkong. Mantap beneran bang. Tapi balik lagi tadi ke jersey tetap tidak setuju. Tidak setuju. Bagaimana kalau jersey Messi kalau gitu? Kalau Messi mungkin masih make sense orang kayak, oh ini Messi. Lah kenapa CR7 enggak? Enggak, bentar Kenapa dulu. Messi make sense? Bentar dulu. Kenapa? Messi bisa jadi orang mengira, wah ini kayaknya Messi tapi nama panggilan doang. Mungkin nama aslinya Messi Dalifah gitu. Wah, bener dia sholat karena Messi Dalifah. Oh kalau CR7 bisa CR7 Dalifah juga? Nggak bisa. Kenapa kalau Messi doang yang bisa? Enak banget ya. Secara diksi kurang pas. Messi Dalifah pas. Messi Dalifah. Make sense itu. Ya Make udah. sense. Kalau gua tetap nggak setuju karena ya kebebasan orang mau pakai jersey kayak. Tapi secara mau pakai bahan juga baju nggak Yoks. cocok. Hah? Secara bahan tuh jersey itu Kenapa nggak cocok? sudah pasti kecut. Sedangkan kita menghadap Tuhan, itu kita harus berpenampilan sewangi mungkin, bersih gitu. Ketemu Tuhan kecut, Tuhan juga bakal nyuekin. Iya ya.
Jadi nggak boleh ya. Iya. Kalau kecuali wangi ya, kalau emang wangi, tapi nggak usah ke masjid juga. Mungkin bisa dipakai nongkrong aja. Sekarang kan blokor. Blokor. Jadi dipakai nongkrong, mungkin nongkrong ke coffee shop seperti Kopi Tagram Centang Biru Kuningan. Wah, itu cocok. Bisa ya, cocok. Itu masih nggak apa-apa ya kalau itu ya. Karena di sini ada menu favorit saya tadi. Apa? Wortel latte. Apa sih? Wortel hati. Latte apa namanya? Oh, carrot latte, wortel latte. Itu, ya. parrot latte. Kamu kelinci makan wortel latte ya? Wortel latte. Kayaknya cuma di sini ya ada wortel dicampur dengan latte. Betul. Itu. Ya udah, berarti tadi tetap nggak setuju ya. Kalau saya soalnya tetap setuju saja karena kebebasan walaupun kecut ya udah tinggal diwangi-wangin aja. Karena kasihan lah penggemar-penggemar CR7 yang ketika habis sholat Jumat atau ibadah apa mau langsung nonton bola tapi harus pulang dulu karena seragamnya tidak ke bawah mending langsung dipakai kan begitu. Janganlah. Maksudnya masih ada baju lain pasti gitu. Seperti mungkin bisa pakai jaket rolling. Jaket rolling ST12. ST12. Karena rollingnya di depan. Oh, jadi tidak dibaca orang ya? Dibaca orang. Yang sudah pasti jangan memakai kaos dagadu ya. Oh, Hari iya. Minggu pergi panjang. Apalagi nggak ada relate kayaknya ya dagadu apalagi, sekarang bang, ya. apalagi kaos-kaos yang sempat ngetren tahun 2010. Apa tuh? Panitia Hari Kiamat. Dulu ada kan yang warna itu jangan sampai Buronan dipakai. mertua. Buronan mertua gitu. Ya udah, tetap nggak setuju sih. Biarin aja pakai CR7 kita. Nggak setuju, ya? Agree to disagree aja kalau Oke, begitu. agree to Oke, disagree. fine. Oke. Nggak masalah. Topik selanjutnya. Oke. Stop kriminalisasi gorengan untuk berbuka puasa. Jadi stop jahat-jahatin gorengan untuk berbuka puasa. Jangan buka puasa pakai gorengan, jahat itu. Setuju nggak? Nggak setuju. Kenapa? Hak semua orang untuk menikmati gorengan. Tapi kan ketika buka puasa butuh yang meningkatkan air lagi. Kalau puasa kan menyerap air, gorengan menyerap air. Minyak tuh juga mengandung air. Ya kan air minyak. Tapi air kan? Ya air. Iya. Tapi air minyak tapi. Tapi ada air ya kan? Air. Kecuali minyak itu nggak ada airnya. Ya air Jordan juga ada airnya. Air nggak dimakan kan berbuka makan air Jordan. Oh. Tapi kalau mau diperes keluar juga airnya. Iya sih. Itu. Jadi persan air Jordan nggak apa-apa. Pesan air Jordan nggak apa-apa. Minum dengan keadaan Nike kan? Keren. Nike Haji. Naik gitu, Mang. Gak apa-apa karena gorengan itu adalah salah satu budaya memasak kita. Budaya memasak gorengan. Cara memasak dengan digoreng itu warisan budaya dari leluhur kita, Ya, Bang. tapi kan bisa makan yang lain dulu, yang manis-manis dulu, yang seger dulu, baru makan gorengan gitu. Gak apa-apa langsung gorengan karena Indonesia itu adalah cara masaknya itu menurutku adalah cara masak terbaik di dunia. Indonesia cara masak terbaik di dunia gimana ceritanya? Loh, kalau kita makan makanan luar negeri kayak steak itu cuma dikasih garam, dibakar atau dipanasin. Masakan Indonesia Apa? itu bikinnya tuh ribet-ribet. Iya. Gudeg itu harus diungkep dulu sehari. Habis itu, sorry. Terus ayamnya harus dibumbuin dulu. Maksudnya cara masaknya aja Indonesia tuh lebih berskill daripada luar negeri gitu. Terus gorengannya apa? Gorengan juga harus berskill. Harus berskill juga. Jadi masalah skill aja, jadi dihargai skill itu ya? Dihargai skillnya masaknya. Jadi gitu. mungkin tergantung porsinya sendiri ya? Bisa jadi masakan-masakan Jepang itu Kenapa jadi masakan Jepang nih? ini skill dulu Bang. Skill dulu. Ya udah coba. Karena mungkin orang-orang kita ini nggak pemalas, jadi kalau masak sebuah makanan itu harus ada prosesnya. Sedangkan orang Jepang kenapa suka mentah-mentah? Bisa jadi bukan karena mereka pinter atau apa, malas aja mungkin. Orang malas ya? Iya, sushi gitu ikannya udah dikulitin gitu kan, dagingnya gitu. Malas langsung makan gitu terus. Emang orang Jepang malas gitu. Bisa jadi loh, Bang. Oh, malas gitu paling. Oh, malas sudah. Oh, malas. Gitu. Orang Indonesia digoreng dulu. Kowe. Sushi gitu. Gitu. Ya udah, kalau gitu saya berubah sekarang jadi setuju dah. Setuju, Bang. Karena gorengan itu pusat kebudayaan yang harus butuh dilestarikan. proses dan dihargai. Asal Iya. porsinya tetap, tapi porsinya harus sesuai. Jangan ngadi-ngadi. Bener. Seperti porsi dalam
Mini Croissant ini asli. yang selalu pas. Selalu pas. Bisa Udah. cemil sehari-hari. Oke. Karena segini udah selalu pas porsinya segitu. Saya sehari makan ini udah cukup mengenyangkan dan berenergi karena croissant ini mengandung beta karotin. Tahu bang? Ntar beta karotin ya? Ada nggak? Nggak ada lagi. Sorbitol. Sorbitor itu. Nah. Sorbitor. Asam askorbat. Asam ascorbat. Sama ketika makan croissant ini, walaupun saya belum pernah ke Prancis, jadi ngerasa kayak Prancis banget gitu. Prancis banget. Prancis banget. Pogba harusnya makan ini. Pogba. Saya... Halo? Maksudnya mau nelpon Pogba. Iya. Tapi saya ingat ketika ini saya kan tidak punya nomornya Pogba. Oh. Jadi tidak jadi. Kasihan bro. Jadi kita setuju. Sekarang saya jadi setuju. Setuju. Gorengan nggak apa-apa ketika Jangan berbuka puasa, nggak ada salahnya. Ya, Itu iya. warisan budaya. Warisan budaya. Makanya asal tidak sebanyak-banyaknya, asal tidak makan 1 kuintal kan? Bener Iya. itu. Lagi tidak ada orang yang makan gorengan 1 kuintal. Nggak ada, Ya, tapi itu. pasti ada di dunia ini 8,3 miliar. Pasti tidak ada. Pasti ada. Kenapa itu? Coklat lagi di sana. Bolong di mana-mana. Ke dokter gigi lah. Udah tadi harusnya ditambal ini bang. Iya, kenapa malah ke sini? Ya demi croissant. Oh. Mending sakit gigi daripada tidak makan croissant. Jangan itu juga. Nggak apa-apa. Ya udah. Ini prinsip saya sejam ini. Topik ketiga. Ya. Setuju atau tidak? Baju lebaran harus baru. Baju lebaran harus baru. Setuju sih. Kenapa? Karena saya itu orang yang sangat menyukai bau barang-barang baru. Ya kalau baunya belum dicuci gimana? Bau-bau juga. Belum dicuci gimana? Kan pasti ada quality control. Ya. Ya kan kalau beli baju baru kan pasti dicobain masnya. Nggak ada bang. Di mana ada dicoba? Lah masa enggak, kalau enggak tahu dari mana size-nya bener kalau nggak dicobain Karena masnya. ada ukuran. Ya kan ukuran tetap harus dicoba. Sekarang kalau beli celana ada ukurannya, dicoba nggak? Dicoba. Coba. Buat apa ada uang itu ganti? Tapi karena sudah ada katalogisasi. Size Asia, size Eropa, size Amerika. Katalogisasi apanya gentengisasi? Katalogisasi. Nah, Ukuran orang-orang Eropa, Asia, US. tetap dicoba nggak tapi? Itu pasti ada riset. Dicoba tapi yang barang yang dulu. Yang sekarangnya enggak. Yang sekarangnya udah dicontoh enggak. aja. Iya. Jadi bajunya tetap wangi. Tetap wangi. Wangi baju baru. Ya, Kenapa kalau wangi baju baru disukai? apa ya bahasanya itu satisfying. Ah, Satisfying. 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 Tapi berarti bajunya kalau gitu cuma bisa dipakai sekali doang. Kalau udah dicuci nggak wangi baju baru lagi dong berarti. Wah, fast fashion ini, merusak ini fast fashion. ya beli lagi dong. Tuh. Beli lagi, nggak masalah. Banyak kan numpuk, nanti beli lemari lagi. Pohon ditebang lagi untuk Thrifting, membangun. thrifting, jual thrifting. Dijual berarti. Atau disumbangkan ke orang yang mampu. Kok orang yang mampu? Karena orang yang mampu juga butuh baju. Ya iya, tapi belum tentu mau. Seenggaknya dicoba dulu. Iya nggak? Gimana coba ke orang mampu? Ya orang di Pondok Indah gitu. Pak, butuh baju nggak gitu. Datangin door to door ke Pondok Indah, butuh baju, Pak. butuh baju apa? Butuh gitu. Karena orang-orang kaya justru sekarang kayak contoh Raditya Dika. Dia justru malah memakai sistem kehidupan Marie Kondo. Apa itu Marie Kondo? Mari-mari nonton Kondo. Enggak, Marie Kondo tuh yang punya barang itu loh Kak, barangnya cuma satu. Ketika Frugal, mau frugal, masuk satu frugal. harus dikeluarin satu. Frugal. Marie Kondo namanya. Marie Kondo pokoknya. Nah, bisa jadi Raditya Dika justru suka dengan barang-barang yang dikasih. Oh iya, di podcastnya beberapa kali, Bang, jam itu dari mana Bang? Dikasih gitu. Oh. Itu, makanya akan saya sumbangkan ke orang-orang yang mampu. Jadi kayak gitu. Iya. Ya udah, tapi tetap aja kalau menurut saya baju lebaran tidak perlu karena baju baru alhamdulillah tak ada pun tak apa-apa, masih ada baju yang lama. Itu mah Enolerian. mungkin waktu itu masih mengalami quarter life crisis mungkin. Itu masih kecil pas nyanyi. Masih SD kayaknya. Ya quarter baby crisis mungkin. Itu. Iya, tapi Oh, kan jadi orang harus pede. ya pede aja. Baju, tak apa, ya apalah. Lah Tak apa? apa-apa. Ya apa? Ya apa? Tidak, ya opo tuh. Nu terlalu ini apa namanya? Mentalnya kurang. Sekarang mau jual ke thrifting katanya ya, bajunya dijual ke thrifting kan. Ya. Orang nggak ada yang beli thrifting, ntar maunya baju baru terus. Kan thrifting beli baju bekas. Loh, kalau itu baju second, itu kan punya aku. Ya,
setelah menjadi milik dia ya baru. Oh. Iya nggak? Pepatah, Setelah kepemilikan baru. pepatah. Sampah bagiku, harta bagimu. Buat siapa itu? Iya, ada pasti. Ada kayak gitu. Ngarang itu, Sampah ah. itu biasanya sampah. Bagiku dia sampah, tapi bagimu dia harta gitu. Ada pasti. Ngarang itu. Ada. Ngarang. Tetap nggak setuju ya, pokoknya mau tetap harus baju baru Harus untuk baju lebaran. baru biar sebelum lebaran Kan itu ada usaha. namanya lebaran spiritnya aja baru, spirit baru gitu. Hatinya, jiwanya yang baru gitu aja, baju mah nggak usah. Spirit baru baju robek. Gimana di depan Mertua. mertua di depan keluarga. Sengaja satu, gak apa-apa baru. Satu aja. Satu yang baru, sisanya Iya. bekas semua nggak apa-apa. Gak apa-apa. Ya udah, berarti Itu. setuju berarti. Setuju. Setuju kan? Enggak. Tetap baju lama nggak apa-apa. Yaudah kita nggak setuju lagi berarti. Oke. Nggak apa-apa. Nggak Agree masalah. atau disagree? Oke. Nggak masalah, nggak setuju berarti. Oke. Apa lagi? Pertanyaan dari penonton. Ya. Ada yang nanya? Ya. Ada yang dari Jogja juga? Mana, Boleh Kak? nanya aja. Jogja silakan, mana, Kak? silakan nanya ke sini. Dari Oh, Jogja. Bantul. Bantul, dia. tetap Jogja juga kan? Jogja juga, Silakan tanya kabupaten. ke sini. Ke kamari, Silakan. silakan. Bebas Kak tentang boleh, Ya udah, tentang boleh. harga-harga baju Ya udah, boleh. Lululemon gitu boleh. Raket pedal boleh. Ya udah. Apa? Apa Kak? Tentang Jogja juga boleh. Tentang Jogja. Waduh, apa ya? Bupati Boleh Bantul? nggak- Enggak. Siapa tahu nggak tahu. Boleh nggak kalau sahur makan gudeg? Sahur makan gudeg, pertanyaan yang bagus ini. Pertanyaan yang bagus karena gudeg ini cukup menjadi polemik jam makannya di Jogja. Gudeg polemik jam makan di Jogja, Iya, bagaimana ceritanya? karena ada beberapa versi ya Kak di Jogja kalau Kakak tahu. Ada gudeg itu yang spesial bukanya benar-benar malam banget Bang. Jam 10 ke atas ada ya. Ada juga yang sarapan pagi. Itu ada juga. Ada juga yang siang hari. Nah, menurut dari sejarah yang saya baca, gudeg itu sebenarnya dulu dibuat buat bekal perang Kak. Pernah dengar nggak? Bekal perang. Iya. Jadi makanya dia awet. Makanya awet. Makanya ketika di zaman era digital seperti ini, Apa hubungannya? maksudnya di Apa zaman ini, hubungannya perang dan era digital? di zaman ini orang bisa ada yang buka malam, ada yang buka pagi, ada yang buka sore, ada yang buka siang. Ya emang cocok. Karena pada dasarnya gudeg ini makanan yang diawetkan supaya bisa bertahan lama dan di segala situasi. Apalagi waktu itu buat perang. Sekarang kan kita perang melawan diri sendiri ya Kak ya. Ya. Jadi makna dari gudeg itu adalah bekal untuk kita perang melawan diri sendiri dan Filosofi gudeg. filosofi gudeg gitu. Langsung dapat sepaket kuaso. Nah, ini nggak ngomong asal, ini ada sejarahnya Kak, bisa dibaca di apa? Di Google ada pasti, searching aja. Apakah benar gudeg adalah makanan untuk bekal perang? Keluar nanti artikelnya. Baik tuh. Pertanyaan selanjutnya ada? Ada? Mas Mister? Mas Mister? Kalau mie ayam jangan dimakan pagi. Aneh Kenapa itu. emang? Aneh itu. Kenapa mie ayam dimakan pagi? Orang-orang sini aneh Kenapa makan mie ayam dimakan pagi. pagi? Lambung, Nggak ada salahnya. lambung masih kosong ketemu mie. Ya nggak apa-apa. Harus ada, makanya kalau ada orang sarapan sekarang bikin story-nya Emperor Cina pagi-pagi makan mie pasti waktu zaman dulu. secara lambung harus dipondasi dulu pakai nasi Kak, Bang. Ya mie pakai nasi aja. Kalau mie itu secara pondasi kayak cuma nempel di lambung. Kalau nasi itu bisa benar-benar menyelimuti lambung. Nasi menyelimuti lambung. Iya. Pokoknya kalau pagi kalau sebelum makan mie jangan makan sebelum makan nasi jangan makan mie dulu. Ya. Bisa pokoknya kalau antara nasi atau 5 days. Wah, ini Iya. cocok. Jadi itu bisa untuk sarapan juga. Cocok. Ya. Aku kalau bangun tidur pagi yang ku cari bukan HP, ini langsung. Mana? Oh, ini dong. Langsung gini ya. Next, Ya Pak. Oh, Brosot itu Kulon Progo ya Pak ya? Oke. udah alumni Jogja aja semuanya. Ini podcast Jogja. Kenapa? Oh, oke. Kenapa Bapia Patok harus dinomorikan yang pantas dinomori hanya 5 days? Oke, karena sebenarnya untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Seperti Pernah ada kasus bakpia pato nomornya 76. Ketika dimakan isinya tembakau.
Jarum, Iya, jarum. 7. Makanya dinomerin, karena sempat ada babi atau jurnalis ya itu. Sama mungkin. Sama biar beda namanya aja, Pak. Karena Mbak Pia kebanyakan nggak pakai nama belakang Mbak Pia siapa gitu, jadi pakai nomor. Berarti ada Bapia 99 isinya juragan. Bisa jadi. Bisa jadi. Ya. Bisa. Mbak Pia 19 isinya Duta. lapangan aduh. Tapi kan Mbak Pia juga membuka lapangan pekerjaan untuk Betul. pegawainya. Mbak Pia loh. Walaupun tidak 19. 19. Itu. Baik Pak, terima kasih pertanyaan dari penonton. Oke. Pertanyaan Telegram. Oke. Ada di sini. Pertanyaan dari Telegram. Mana ya? Nggak ada. Orang cuma ngoles Ada. layar. Mas Mukti, gimana tipsnya biar tetap khusyuk puasa padahal dari jam 2 siang speaker masjid udah cek sound? Tadarus anak kecil yang suaranya lebih mirip orang lagi berantem. Oke. Kadang tuh orang fokusnya tuh selalu menyalahkan sisi luar dari dirinya. Sisi luar dari dirinya. Akhirnya menyalahkan bocahnya kan, gitu. Padahal harusnya itu muhasabah diri juga. Ketika mendengar anak itu ngaji tadi seperti orang berantem, janganlah pelit ilmu. Ketika kamu mengetahui itu salah, ditegur. Kalau masjidnya Diajarin. jauh gimana? 200 kilo. Jarak bukan masalah untuk sebuah kebaikan. Jarak bukan masalah. Seperti Peri Mandi menyumbang di Sumatera gitu-gitu jauh, tetap dilakukan. Berarti datengin ke masjid 200 kilo itu. Datengin nggak apa-apa. Kau nyampe sana anaknya udah berhenti. Nggak masalah. Yang jadi masalah ketika kesana anaknya udah gede. Lawan lagi masih. Ini nggak apa-apa. Masuk UGM. Itu yang jadi masalah. Lulus. Ada. Rezekinya ada buat kuliah di UGM itu. Kesempatan bekerja. Kesempatan bekerja. Ayo. Lulusan kedokteran UGM. UGM. Bekerja. Benar. Sudah. Itu pertanyaan Telegram. Terima kasih. Telegram, oke. Ya. Baiklah, dengan pertanyaan Telegram itu sudah berarti akhir dari podcast ini. Udah nih, Pak. Hai. Di mana kita sudah tahu info-info tentang Mukti, yaitu orang Seturan. Bukan, Bukan. Saya Kota Gede. Ah? Kota Gede namanya. Kota Gede. Promosi aja buat teman-teman ya. Boleh promosi. Orang kan liburan di Jogja itu aja kan, Malioboro, Gunung Merapi, Pantai Parangtritis. Mainlah ke Kota Gede karena Kota Gede ini adalah ada kerajaan Mataram di situ. Ada kerajaan Mataram. Ya, situs-situsnya masih di situ. Di sana di Kota Gede ya. Di Kota Gede. Ada lagunya berarti Kota Gede itu. Ada. Seperti gimana? Kota Gede. Kota Gede. Kotanya memang kecil tapi rasa syukurnya gede. Nah, seperti itu. Kota kecil nggak masalah, rasa syukurnya yang gede. Dan terkenal juga dengan ini, Bang. Perak, kerajaan Perak. Bahkan teman kita menikah memesan cincinnya di sana. Teman kita siapa? Gilang Baskara. Gilang Baskara memesan di Kota Gede. Terus Anantarispo. Anantarismo. Itu pesannya di Kota Gede juga. Sedangkan saya Oh. memakai uang logam 500 untuk cincin. Sudah ada. Seperti terlihat ada di monitor sekarang. Monitor. Ini. Jadi teman-teman yang mau nikah, mau nyari usaha cincin yang bagus itu di Kota Gede. Kota Gede. Makanya jarang ada manusia silver di Kota Gede. Karena perak semua. Jadi cincin dia. Beneran. Itu. Ya, sekali ngamennya. Pernah masuk Netflix, Bang? Kota Gede. Kota Gede di apa sih? Asian Food apa ya itu ya? Asian Food Kota Gede. Ya, edisi Kota Gede ada. Makanan khasnya adalah kipo. K-pop. Kue kipo. Oh, kipo. Kue kipo. Singkatan dari Iki Opo. Kiki Opo tuh opo. Ya Beneran? apa Iki Opo? Beneran, sejarahnya emang seperti itu. Kiki Opo dari. Iki Opo. Iki Opo. Iki Opo. Jadi kipo. Iya. Ini kue apa? Iki Opo jadi.
Ya kipo. Ya apa? Kipo. Ya apa? Inilah yang terjadi ketika kipo pertama kali diciptakan. Oh. Debat langsung udah tengahnya aja, Pak. Kipo. Makanya kadang tuh sesuatu jangan dipikir jauh-jauh, kadang tuh sesuatu sesimpel itu kan. Seperti netizen sekarang kan dikit-dikit dikira gestur apa, wah ini ngejek pemerintah, ini apa, nggak semuanya bro. Iya, tidak semua yang gestur-gestur ngejak pemerintah kan. Iya. Seperti gini. Seperti gini. Tidak mesti. Tidak mesti. Ya. Sudah kalau begitu. Seperti podcast-podcast pada umumnya. Podcast akan ditutup dengan sulap. Bahasa Inggrisnya saya tahu apa? I know. Kamu tahu? You know. You know. Sulap level 1. Oke. Ini properti boleh nggak? Aku juga mau sulap nih, Pak. Boleh, nanti aku dulu saja. Ini- Aku dulu belum Oh, ini belum. belum beres. Tenang saja. Bilang stop di mana saja. Stop. Silakan diambil. Udah? Boleh lihat? Udah? Oke, udah. Udah? Udah. Kasih lihat ke Boleh, kamera, boleh, kasih ya. lihat ke semua teman-teman, sudah boleh? Ya. Udah? Kamu mau taruh lagi? Bebas di mana? Bebas. Oke. Mau kamu yang shuffle? Oke. Oh, oke. Fine. Oke, biar mampus lo naik lo. Fine, nggak masalah. Nggak masalah. Udah dong, jangan kebanyakan. Nggak masalah. Takut ya. Kau yang hitung duit tuh. Oke, sudah? Oke ya. Kita akan mulai ya. Ya. Berarti pilih kanan apa kiri? Kanan. Kanan. Ya. Buang. Oke. Kanan apa kiri? Kanan. Buang. Oke. Tanganmu gini sekarang. Ini menunjukkan sebuah komitmen. Menolak ini. Hah? Enggak. Taruh sini. Ah. Gini. Tahukah kamu kalau sesuatu itu harus dilihat secara mendalam, apapun itu mendalam, Ya. termasuk jawabanmu terhadap kartu ini. Karena contohnya soalnya kalau kita tidak memahami hal dalam-dalam, kita tidak akan mengerti hal-hal yang sesungguhnya terjadi, bukan? Ya. Nah, untuk itu kita harus melihat terdalam dulu dari sebuah kartu ini. Sekarang tolong ditahan, Ya. tahan rada kencang. Untuk pertama kali di dunia, Ya. sebutkan kartumu itu apa? Apa ya tadi ya? Enam merah. Enam merah. Ya. Kalau memang jodohmu di situ, harusnya kartu terakhir ini adalah jodohmu. Kita lihat, coba, silakan. Bisa ya? Hah? Nah, belum tahu. Kamu juga mau sulap? Kamu juga mau sulap? Kamu juga mau sulap? Enggak, Pak. Baru dat. Kamu juga mau sulap Bisa tadi? ya? Padahal Kamu ini juga yang mau kanan sulap? ya? Kamu juga mau sulap? Oh, Pakai tali, saya pakai pakai tali. tali. Ada tali nggak kayak ada tali nggak? Tadi rapia, aja yang si rapia speaker, gitu. speaker. rapia. Nggak, tali ini aja, Yang speaker. bisa itu. Yang nggak kenceng gitu. Nih. Wah, jangan, Bang. Tali Naruto bisa nggak? Nggak bisa. Kamu Sarung. rapia punya nggak? Nggak ada. Nggak bilang sih. Ya udah, belum tahu. Ini aja boleh disobek nggak? Boleh. Boleh ya? Boleh. Tapi beneran bro ini, sumpah. Ya udah, coba sobek. Nggak apa-apa. Mana sulapnya? Ada. Nih ya. Putus ya? Tangan sini. Putus ya? Oke. Kamu sini, aku sini. Tersambung. Sumpah. Tersambung. Tali silaturahmi. Belum tahu.